kasaru yang kasiru inkisaran wa munkasaran fahuwa munkasirun wadaka munkasarun inkasir la tankasir munkasarun munkasarun doyan faddu infidodan wa munfaddat fahuwa munfaddun wadaka munfaddun infaddo la tanfaddo munfaddun munfaddun inqada yang qadu inqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wadaka munqadun inqad la tanqad munqadun munqadun in ma'ayan ma'u in miya'an wa mun ma'an fahuwa mun ma'un wadaka mun ma'un in ma'latan ma'mun ma'un mun ma'un in jalayan jali in jilaan wa mun jalan fahuwa mun jalid wadaka mun jalan in jali la tanjali munjalan munjalan in baroyan bariin biraan wa munbaron fahuwa munbarin wadaka munbaron in bari la tanbari munbaron munbaron in tofayan tofi'u intifaan wa muntafa'an fahuwa muntafi'un wadaka muntafa'un in tofi' la tantofi' muntafa'un muntafa'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, sebelum ngaji kita membaca kitab surah Al-Fatihah, walaupun tadi pun kalian udah baca Al-Waqiah ya. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan anak Kupang ini lagi siap-siap pada mau jalan yang ntar berangkatnya katanya tanggal 6 atau tanggal 7. Senantiasa dikasih kelancaran, kebarokahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala bismillahirrahmanirrahim fal mustasna bi illa ghairi sifati yunsabu wujuban. Fal mustasna maka bermula mustasna. Nah, sekarang udah masuk pembahasan bab mustasnanya. Kalau kemarin masih mengenal huruf-huruf istisna. Fal mustasna, nah ini tolong betul-betul diperhatikan. Fal mustasna maka bermula mustasna. Mustasna itu berarti lafaz yang dikecualikan. Di illa menggunakan lafaz illa. Nah, kan kemarin huruf istisna ada 8. Nah, ini dibahas dulu satu persatu. Yang pertama pakai illa ghairi sifati yang bukan sifat. Yunsabu itu dibaca apa mustasna. Yunsabu itu dibaca nasab apa mustasna. Wujuban dengan wajib. Idza kana apabila ada apa al kalamu kalam qablaha hale sebelum illa taman itu tam kalam yang sebelum illa itu kalamnya berupa kalam tam. Maksudnya tam ai ghairu muhtajin, tegasnya yang tidak butuh lima terhadap lafaz
ba'da illa yang setelah illa. Jadi yang dimaksud tam, maknanya tam itu kan kalau bahasa biasa sempurna. Maksudnya sempurna, lafadz yang sebelum illa nggak butuh yang setelah illa. Umpamanya komal kaumu. Nah komal kaumu kan berarti udah cukup. Koma udah ada fa'il al kaumu, kan gitu. Itu maksudnya tam. Maka nanti mungkin tahu di belakangnya ada apa enggak itu. Yang disebut tam ini sekilas info aja. Perhatikan. Kalam tam itu kalam yang ada mustasna dan mustasna minhu. Nah, kalau mustasna kan letaknya setelah ilah. Kalau mustasna minhu sebelum ilah. Nah, maka kalam yang tam disebut kalam yang tidak butuh kepada lafaz yang setelah ilah. Itu maksudnya tam. Mujaban itu mujab. Lafaz mujaban bi fathil jimi, bukan mujib tapi mujaban. Bi fathil jimi dengan dibaca fathah jimnya, mujaban. Nah, itu bukan mujib tapi mujab. Maknanya mujab ay musbatan, tegasnya musbat. Musbat itu positif, lawannya manfi, negatif. Mujabnya tadi imma lafzon wa maknan, ada kalanya lafadznya, wa maknan dan maknanya. Nahu qamal qaumu illa zaidan, seperti contoh qamal qaumu illa zaidan. Itu mah sebenarnya enggak perlu saya tulis di papan tulis juga udah cukup. Qamal qaumu, nah itu kan qoma fi'il, al qaumu fa'il, jatuhnya al qaumu sebelum ilah, artinya kan fi'il sudah mempunyai fa'il, kan gitu. Nah itu artinya kan disebut tam. Nah, kenapa tam? Lafaz yang sebelum ilah kan qamal kaum itu tidak butuh kepada lafaz ilah yang sesudahnya ilah, pada lafaz yang setelah ilah. Jadi qamal kaumu secara makna, ini walaupun nggak satu lagi dengerin nih. Lafaz qamal kaumu secara makna sudah bisa difahami, nggak butuh kepada lafaz ilah zaidan, gitu loh maksudnya. Itu yang disebut dengan tam. Nah, tam maka secara kaidah tam itu kalam yang ada mustasna dan mustasna minhu, gitu loh. Mujab, nah, mujab tadi maknanya musbat. Musbat ada kalanya lafdzon wa maknan. Contohnya qamal qaumu illa zaidan, kecuali zaid. Au maknan, atau dalam maknanya tok, pakot saja. Wa in kana manfiyan lafdzon, wa in kana, dan sekalipun ada apa kalam manfiyan itu yang dinafikan apanya lafdzon. Diperhatikan, tadi kan musbat, ya kan? Tapi musbatnya secara makna, karena lafadznya dinafikan. Nyambung enggak? Perhatikan, saya ulangi. Yang disebut mujab atau musbat itu ada dua. Pertama musbat lafdzon wa maknan, qamal qaumu illa zaidan. Itu kan lafadznya qamal qaumu enggak didahului ma. Paham enggak? Enggak didahului nafi. Nyambung. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, ma ja'al qaumu rubbanan illa zaidan. Ma ja'a tidak datang. Nah itu ma nafi bukan? Nafi. Tapi secara lafaz ma ini membutuhkan pemahaman, makanya saya enggak ngebut. Ma ja'a tidak datang. Siapa al qaumu kaum
rukbanan hale menunggang. Semua kaum datang, nggak menunggang, nggak mengendarai kendaraan, nggak mengendarai ya kalau dulu kuda atau unta atau apa. Illa Zaidan kecuali Zaid. Yang tidak menunggang siapa? Kaum. Lah berarti kan yang menunggang siapa? Zaid. Nah, kan gitu kan? Semua kaum datang tapi tidak menunggang, tidak mengendarai kendaraan. Yang mengendarai cuma Zaid. Nah, maknanya berarti kan ya, maja'al qaumu rubbanan illa Zaidan idzil makna, karena bermula maknanya itu ja'al qaumu rubbanan, telah datang siapa al qaumu kaum rubbanan hal menunggang illa Zaidan kecuali Zaid. Nah itu maka lafaz maja'al qaumu rubbanan illa Zaidan, dia walaupun secara lafaz dinafikan oleh ma, tapi secara makna tidak. Ngerti maksudnya? Nah itu artinya musbat fil makna. Oke? Wasawaun, dan itu sama saja ta'akhkhara jatuh akhir apa al mustasna anil mustasna minhu, dari mustasna minhu, atau taqaddama atau mendahului apa mustasna alaihi atas mustasna minhu. Nah disebutkan lagi ini, enak dikasih penjelasan. Wal kalamu tam, tadi katanya mustasna, mustasna yang jatuh setelah lafaz illa wajib dibaca nasab apabila jatuh setelah kalam tam mujab. Kan kaidahnya itu, saya ulangi, mustasna yang menggunakan huruf illa wajib dibaca nasab apabila jatuh setelah kalam tam mujab. Nah tam itu apa? Wal kalamu tam, dan bermula kalam tam, huwa ya kalam tam, ma itu kalam. Yukiro yang disebutkan fihi di dalam ma apa al mustasna minhu, mustasna minhu. Kalau mustasna lafaz yang dikecualikan, kalau al mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Maksudnya dikecualikan darinya, Zaidan dalam lafaz qomal qaumu illa Zaidan itu namanya mustasna. Al qaumu itu namanya mustasna minhu, mustasna minhu. Berarti nah kaum yang disebut mustasna minhu itu sumber atau asal dari lafaz Zaid. Zaid itu bagian daripada kaum, itu maksudnya. Ngerti kan? Nah itu dimaksud. Wal mujabu, dan bermula maknanya mujab, kalam kok mujab, huwa ya mujab alladzi itu kalam lam yataqaddam yang tidak mendahului alaihi atas alladzi apa nafiun nafi au sibuhu atau yang menyerupai nafi. Kalam tam, kalam yang sempurna, maksudnya sempurna, ada mustasna minhu. Mujab itu lawannya manfi, positif. Maksudnya positif, kalam yang tidak didahului nafi atau yang menyerupai nafi. Aikan nahi, seperti nahi, wal istifhami, dan istifham. Nahi larangan, istifham pertanyaan. Pertanyaan itu termasuk dalam kategori nafi, disamakan dengan nafi gitu. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasaribu minhu illa qalila. Fasaribu maka minum siapa kaum, itu tentaranya Talut.
Tolut apa jadut? Tolut kan? Minhu dari nahar, bengawan, sungai. Illa qalilan kecuali sedikit. Kan dilarang minum kecuali seteguk. Ya gitu hurufatan, kan gitu hurufata main. Nah, orang dilarang untuk minum apalagi kondisi perang itu berat. Semuanya minum illa qalilan, yang enggak minum, yang taat perintah itu hanya sedikit itu maksudnya. Maksud taat perintah, larangan tidak minum gitu loh. Jadi yang menjadi contoh illa qalilan. Nah, itu qalilan jatuh setelah illa didahului oleh fasyaribu. Syaribu itu udah ada fi'il sama fa'il. Nah, wawunya itu mustasna minhu. Ngerti? Qalilannya mustasna. Oke, nyambung. Don, nyambung kan Don? Yuk. Tutup. Nah, belum paham. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ayat qauli ta'ala fasaribu minhu illa qalilan. Al-fa'u itu bermula fa'nya fasaribu. Harfu adfin itu huruf athof. Fa'nya huruf athof. Kemudian syaribu bermula syaribu itu fi'lun wa fa'ilun. Fi'il dan fa'il, yaitu fi'ilnya syaroba, fa'ilnya waw menjadi syaribu. Minhu bermula lafaz minhu itu jarun wa majrurun. Huruf yang mengecilkan, wa majrurun isim yang di mahal jar yaitu hu. Muta'alliqun yang berta'alluq berkorelasi bisyaribu dengan lafaz syaribu. Minum minhu dari bengawan. Jadi minhu ta'alluqnya kepada syaribu. Illa bermula illa harfus istisna'in. Itu bahasanya begitu. Karena antara sin dengan fa. Harfus istisna'in. Huruf istisna. Jangan istisna. Istisna. Sa-nya sanawiyah. Nah, itu fa yang kedua. Li'annama karena sesungguhnya kalam qoblahu. Itu qoblahu apa qoblaha? Kadang-kadang boleh hu, kadang boleh ha. Tadi sebelumnya ha. Qoblahu yang sebelum illa wa huwa dan bermula ma qoblahu. Qauluhu fasaribu, yaitu firman Allah ayat fasaribu. Kalamun itu kalam, tamun yang sempurna, tam. Maksudnya tam sempurna. Zukiro yang disebutkan fi di dalam kalam apa al mustasna minhu. Mustasna minhu wa huwa dan bermula mustasna minhu al wawu itu wawu fi syaribu di dalam ayat syaribu. Bukan hanya tamun tapi wa mujabun dan mujab. Di adami taqaddumin nafi karena tidak mendahulunya nafi au syibhihi atau yang menyerupai nafi. Alaihi atas lafaz di atas qauli ta'ala tadi bahasa itu enggak ada nafi atau syibhi nafi. Wa ka qaulika dan seperti ucapan kamu, udah kita baca dulu dah nanti baru dijelasin ya. Maka kaulika dan seperti ucapan kamu qomal qaumu illa zaidan. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum illa zaidan kecuali Zaid. Udah pahamlah. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya qomal qaumu illa zaidan. Qoma itu bermula qoma itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Al qaumu bermula lafaz al qaumu itu fa'ilun. Illa bermula illa harfus istisna'in itu huruf istisna. Lah saya mau baca kitab begini kagak mutolaah dulu. Kapan mau mutolaah? Ya kagak sempet. Ya, sekarang ini baru saya baca. Maka kalau ada yang kata-kata sulit saya lupa ya wajar aja lah. Gitu kan. Ini gampang dimasuk ke
bisa ketahuan semua gitu loh. Zaidan bermula lafaz Zaidan itu mansubun dibaca nasab alal istisna'i atas istisna. Kenapa lafaz Zaidan dibaca nasab walaupun dia sebagai istisna? Li'an nama itu supaya kalian tahu alasannya. Li'an nama karena sebenarnya kalam, bukan? Atau jumlah sebaca kalam. Qablahu yang sebelum illa atau mustasna Zaidan kok boleh. Kalamun tamun mujabun. Itu kalam tamu mujab. Sedikit lagi dah. Wa kharajan nasu illa amron. Dan seperti contoh kharajan nasu illa amron. Wa kharaja dan telah keluar. Siapa an-nasu umat manusia illa amron kecuali amr. Itu kalau apa namanya mimnya dibaca sukun, roknya ditanwini amron. Ya, karena kalau Umar itu mimnya dibaca fathah, ainnya juga domah Umar. Nah, kalau ini kan amron, nah, amron itu amr, kan beda amr dengan Umar, gitu kan? Kalau Umar ghairumun sorry. Fayun sobu maka dibaca nasab apa mustasna? Udah ada failnya belakangnya. Fayun sobu maka dibaca nasab wujuban. Nah itu wujuban sebenar. Perhatikan, ingat-ingat kemarin kalian bab maf'ul mutlaq. Wujuban itu sebenarnya sifat, cuman dibaca nasab ala sabil niyabah, menggantikan itu loh. Wujuban ay nasban, wujuban, ngerti? Ingat kan? Nah itu maksud saya begitu diterapkan. Jadi wujuban itu asalnya bukan maf'ul mutlaq, bukan masdar, dia sifat. Masdar yang sejatinya nasban tapi dibuang gitu loh. Fayun sopo maka dibuang, maka dibaca nasab wujuban ay nasban wujuban dengan nasab yang wajib itu asalnya sifat. Apa al mustasna diilah dengan perabot illa. Idza taqaddama apabila mendahului pada mustasna apa kalamun tamun mujabun. Kalam tamu mujab. Ya sedih dulu dah. Sekarang perhatikan, kamu saya tulis ini. Udah ya memang harus waktunya saya tulis. Bismillah dulu lah. Terbuat. Dulu sebetulnya. Oke. Diperhatikan ini. Apa yuk? Sama Dipa sama lu dan Baijan. Udah ini biarin. Sekarang kemarin dah dibahas al istisna. Maknanya kemarin apa? Pengecualian. Oke? Setelah istisna nanti ada yang ini kan baru belum istisna ya. Nah, ada namanya istilahnya mustasna. Kalau perlu ditulis kalau yang belum paham. Mustasna saya tulis di bawahnya yang dikecualikan. Nah, ada ini istilah nomor 1, ini nomor 2. Nomor 3-nya ada istilah mustasna minhu. Ini nanti saya tingkat mem. Mustasna minhu. Maksudnya yang dikecualikan darinya. Yang dikecualikan
Minhu kan darinya kan? Darinya. Nah, maka saya kasih contoh satu dulu. Contoh yang gampang. Qomal qaumu illa zaidan. Kan itu. Qomal qaumu illa zaidan. Nah, ini loh zaidan. Ini perbuatan mengecualikan namanya istisna. Oke? Berarti kan siapa yang anak-anak baru? Zaidan kan lafaz setelah illah. Itu namanya mustasna. Oh. Ini mengenal istilah. Illah disebut adatul istisna. Kan gitu. Berarti kan ya, pokok dikit-dikit didengerin. Adatul istisna. Nah, al-qaum itu kan lafaz sebelum ilah. Namanya mustasna minhu. Oh. Komanya fi'il. Nah, perhatikan. Qomal qaumu ini kan jatuh sebelum ilah. Oke? Kalamnya disebut dengan tam. Oke? Nah, tam itu nanti dalam di sini tamun. Nomor 4 berarti. Kalam yang ada mustasna plus mustasna minhu. Oh, itu namanya kalam tam. Oke? Pembandingnya tam, walaupun di situ belum ditulis, saya tulis supaya ini berurutan. Pembandingnya tam nomor 5 berarti kalam nakis. Apa itu? Nakis itu kurang. Berarti kan beda namanya. Kalam nakis adalah kalam kalam yang tidak ada mustasna minhu. Mustasna minhu yang enggak ada, tapi mustasnanya mah ada. Ngerti? Ini belum dikasih contoh. Nakis belum. Cuman sekalian saya nulis. Nah, istilah yang ke-6 nanti ada istilah mujabun. Mujab. Ini nakisun. Nakis. Sebetulnya biar. Apa itu mujab? Nah, mujab adalah kalam yang tidak didahului nafi atau syibeh. Nafi, syibhun nafi. Nafi atau udah syibeh nafi gitu aja lah. Yang menyerupai nafi itu apa? Itu tadi disebutkan nahi atau istifham. Nah, mujab kalau dalam bahasa Indonesianya ini maknanya adalah positif. Oh, positif. Namanya positif. Istilah yang ke-7 kaitannya istisna itu namanya kalam manfi. Manfiun. Apa kalam manfi? Kalam yang didahului nafi garis miring syibeh nafi. Nah, jadi kaum di sini ada manafi itulah, gitu loh ya. Segitu dulu. Sebenarnya masih ada, udah sekalian lah.
Yang kedelapan berarti kalam namanya muttasil. Berarti kan muttasil bab mustasna. Dengerin. Muttasil bab mustasna, bukan muttasil bab dhamir. Oh, ngerti? Apa itu muttasil? Muttasil adalah mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Contohnya ini Zaid dengan kaum. Zaid itu kelompoknya kaum, nyambung. Nah, mungkotek lawannya yang ke-9. Lawannya muttasil mungkotek. Makanya mungkotek itu terputus secara harfiah. Kalau muttasil kan nyambung Zaid dengan kaum, nyambung sejenis. Nah, mungkotek adalah kalam yang mustasna dibahas. Mustasna, kalau ini kan sejenis, ditambahin 3 sejenis, tidak sejenis. Nah ini dengan mustasna. Ini contohnya umpamanya saya tasih ma komal kaumu illa himaron umpamanya. Kenapa saya kasih ma? Kalau yang koma kan udah. Nah ini ma komal kaumu illa himaron. Himar itu binatang keledai. Oke? Ya terserah ini mau himaron, mau kalban, mau khinziron, mau kiton kucing, sama aja. Himar itu tidak sejenis dengan kaum. Kaum itu kan kelompok manusia. Sementara himar kelompok binatang. Nah ini namanya himar kalau dibanding dengan kaum itu namanya mungkotek. Oke? Nah yang nomor 7 manfi kan bisa contohkan. Ma lah di sini namanya ma-nya huruf nafi. Kalam yang didahului ma namanya kalamnya kalam manfi. Manfiun yang dinafikan. Nah, manfi kalau bahasa Indonesianya namanya negatif. Oke, paham ya? Nah, ini istilah-istilah yang berkenaan dengan istisna. Nah, baru masuk wilayah pembahasan fal mustasna bi illa yunsabu idza kana kalamu qablaha tamman ay ghairu muhtajin lima ba'da illa mujaban. Saya ulangi. Kalam mustasna yang jatuh setelah huruf illah. Perhatikan. Ini berarti contohnya. Mustasna yang menggunakan, ini saya hapus sudah. Ini ganggu kan nih? Ganggu konsentrasi kalian enggak? Enggak. Ini udah ya ini kan mengenal huruf nih. Soalnya ini juga masih berlaku kan? Yang dihapus ya. Nih. Qomal qaumu illa zaidan. Lafaz zaidan jatuh setelah illah. Namanya mustasna bi'il lah. Mustasna yang menggunakan perabot istisna illah. Jatuh setelah kalam tam. Nah, ini tam. Oke. Apa itu tam? Kalam kalam yang ada mustasna plus mustasna dulu. Ini yaitu mustasna, al-qaumu mustasna dulu. Nah, mujab kan gitu.
kalam yang tidak didahului nafi atau sifat nafi positif, maka kaidahnya mustasna yang menggunakan lafaz illa jatuh setelah kalam tam mujab. Tam yang pertama, kedua mujab, maka wajib dibaca nasab. Nah ini loh, Zaidan dibaca nasab karena sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Jatuh setelah ilah. Oke, mustasnanya pakai ilah. Kalamnya jatuh setelah tam. Tam ada mustasna minhunya. Mustasna ada, mustasna minhu ada. Mujab positif, komal kaum tidak didahului nafi. Oke? Nah berarti kan nanti nasabnya lafaz Zaidan diperhatikan. Maka ini saya paitin dulu. Nasabnya lafaz Zaidan kalau nanti prabot istisnanya pakai ghairu, itu nasabnya Zaidan dal ini diberikan kepada rohnya lafaz ghairun. Ngerti? Jadi sama suwan lentara, tapi yang lu ini aja dulu pahammu. Oke ya? Udah segitu dulu dah. Ini enggak trouble nih? Enggak, Pak. Hai? Enggak. Wah, berarti bagus. Kan habis kita cabut tadi. Wifi-nya loh maksudnya. Terusnya apa itu? Udah contohnya yang lain sama seperti itu. Nah contoh makan satu cukup. Nah iya kan? Nih saya bikin contoh yang lain. Maksud saya mah, kalau besok kan minggu kan personil lengkap, sekolah, ya sekolah kan libur kan, nah gitu loh. Soalnya ini kalau saya gas, nanti kasihan yang lain gitu loh. Mana tadi? Sawaun dikit lagi dah. Sawaun itu sama saja karena ada apa al istisna muttasilan itu berupa mutasil. Apa itu mutasil? Biangkana gambarannya bahwasanya ada apa al mustasna lafaz yang dikecualikan, ba'dzal mustasna minhu itu sebagian dari mustasna minhu. Seperti itu Zaid itu bagian daripada kaum. Kalau contoh yang bawahnya lagi, kharajan nasu illa amron. Amr itu bagian daripada nas. Oke? Nas umat manusia, amr bagian daripada nas. Ya. Kama sebagaimana contoh masalna yang telah membuat contoh siapa kami pada ma. Nah, itu namanya disebut kalamnya muttasil. Udah ditulis di papan tulis. Apa itu yang dimaksud muttasil? Kalam yang berupa mustasna gampangannya bagian atau sejenis dengan mustasna minhu. Oke ya. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Innal insana, sesungguhnya seluruh umat manusia, itu alnya listighraqil afrad. Ya itu ya. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh itu dalam kerugian. Lafi khusrin, sungguh itu dalam kerugian. Illal ladzina, kecuali mereka, amanu yang beriman. Siapa alladzina?
Nah itu mustasnanya alladzina amanu. Alladzina amanu itu bagian daripada insan. Ngerti? Kan insan ada yang amanu, ada yang kafar. Ngerti kan? Nah gitu loh. Wa aminu dan beramal siapa alladzina as-solihati pada perbuatan-perbuatan baik. Wa qaulihi ta'ala, itu yang menjadi contoh ya. Jadi nanti kalian belajar, ya kan al-insan itu isim mufrad. Kok jajalnya mustasnanya malah alladzina jama'. Jangan salah. Al yang ada pada al-insan itu mewakili lafaz kullun. Innal insana ay inna kullal insan dari istighraqil afrad. Ngerti maksudnya? Nah, jadi walaupun mufrad tapi mencakup keseluruhan. Ini maksudnya. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Lau kharaju, jika keluar siapa kaum, fikum dalam kalian semua, ma zadu, maka tidak menambahkan siapa kaum kum pada kalian semua illa khabalan, kecuali pada kehinaan. Nah itu lafaz khabalan mustasna. Mustasna minhunya waw yang ada pada zadu. Nah, zadu itu kan berarti waw jama. Oke? Gitu loh. Di anal asla, karena sesungguhnya asalnya fil istisna'i, dalam istisna, ayakuna itu bahwasanya ada apa istisna, muttasilan itu berupa muttasil. Muttasil yang nyambung, sejenis bagian. Nah, cuma diingat-ingat, muttasil dalam bahasan istisna beda dengan muttasil yang ada pada bab domir. Begitu juga beda dengan bahasan dalam ilmu tajwid. Ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil, kan beda. Gitu loh. Jadi sama-sama muttasil tapi pembahasannya apa? Wa qala, dan berpendapat siapa al-Faqihi, Imam al-Faqihi, tabaan karena mengikut di ghairihi, terhadap lainnya al-Faqihi, berkatanya begini, al-istisna'u hakikatan fil muttasili majazun, al-istisna'u hakikatun fil muttasili majazun fil munqati. Al-istisna'u bermula istisna, hakikatun itu menjadi hakikat, fil muttasili dalam mutasil. Ngerti? Majazun itu majaz. Tahu majaz? Enggak hakiki. Nah, itu adalah metafor. Fil munqati dalam kalam munqati. Namun kok ada istisna? Dalam istisnanya dalam kalam muttasil yang mustasna. Perhatikan, mustasna sejenis mustasna minhu itu istisna hakiki. Tapi kok ada istisna tapi dalam kalam munqati, itu majaz. Nyambung? Au munqati'an atau munqati, atau kepada mutasil. Sawa'un kana istisna'u mutasilan au munqati'an, atau itu munqati. Apa itu munqati? Bi alam yakun, gambarannya bahwa tidak ada apa al-mustasna ba'dal mustasna minhu, itu bagian dari mustasna minhu. Sawa'un kana min ghairi jinsi ma qablahu au min jinsihi. Sawa'un itu sama saja, karena
ada apa mustasna min ghairi jinsi ma itu selain jenisnya lafaz qablahu yang sebelumnya mustasna. Sebelumnya mustasna berarti apa? Ya mustasna minhu jangan dari apa? Au min jinsihi atau dari jenisnya mustasna minhu. Walakin lam yuksab dan tetapinya tidak dihitung apa itu apa kalian? Ada kitab lain enggak? Ada yang iddatun enggak taknya itu? Itu hak semua. Oh, kitanya satu percetakan. Walam yuksad, walakin lam yuksad dan tetapi yang tidak dihitung apa idduhu bilangannya mustasna minhu dari mustasna minhu. Itu loh. Awas, minhu dari mustasna minhu. Enggak salah lagi bu. Wala yakunu dan tidaklah ada apa al-munqati'u istisna munqati' illa ba'da illa kecuali setelah lafaz illa. Perhatikan kan huruf istisna kemarin kan banyak, ada 8 nyambung. Ingat kalau kalamnya munqati' istisnanya munqati' itu mau tidak mau huruf yang atau lafaz yang digunakan dalam istisna itu pakai illa atau ghairu. Paham enggak? Itu maksudnya wala yakunul munqati' illa ba'da illa wa ghairin. Kalau kalam munqati' perabot istisna yang digunakan kalau enggak lafaz illa ya ghairu. Berarti itu maksudnya. Kama sebagaimana keterangan orang yang mengatakan pada ma siapa najmul a'imah ar-ridho, siapa bintangnya para imam yaitu Imam ar-ridho. Nahu qaulihi ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Fasajada maka sujud siapa al malaikatu malaikat kulluhum ya semuanya malaikat ajma'una ya semuanya illa iblisa kecuali iblis. Fa inna iblisa maka sesungguhnya iblis laisa itu tidak ada siapa iblis ba'don itu bagian minal malaika dari malaikat. Iblis kan bukan bagiannya malaikat karena dia udah keluar awalnya iya. Waka kaulika dan seperti firman kamu, ucapan kamu firman lagi. Qomal qaumu illa maron tetap wajib dibaca nasab. Qoma telah berdiri siapa al qaumu kaum illa himaron kecuali himar. Gitu loh. Itu himaron kan berarti munqati'. Tetap wajib dibaca nasab. Gitu loh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya qomal qaumu illa himaron itu dulu. Udah segini dulu dah. Nah, kalau saya gas wala budda fil istisna'il munqati' min ayyakuna ma qabla illa jalan alamat baca. Besok aja. Jadi kesimpulannya saya ulangi, mustasna yang jatuh setelah illa ya wajib dibaca nasab jika kalamnya memenuhi syarat dua. Pertama tam, kedua mujab. Walaupun mustasnanya berupa mutasil atau muqati'. Oke nyambung? Ini pahamin dulu. Karena nanti kalau jatuh setelah kalam tam tapi manfi, nanti beda hukumnya. Kalau mutasil bagaimana? Kalau munqati' bagaimana? Nyambung? Jadi saya ulangi. Mustasna bi illah. Mustasna yang jatuh setelah lafaz illah.
wajib dibaca nasab apabila kalamnya tam mujab. Nyambung? Apakah mustasna tadi muttasil atau munqati? Wajib dibaca nasab semuanya. Oke? Ingat-ingat. Karena nanti pemahaman berikutnya kalau jatuh setelah kalam tam tapi manfi bukan mujab, itu nanti mutasil dengan munqati beda. Oh, ngerti? Oke. Sampai mana tadi? Wala budda fil istisna'il munqati. Udah besok. Jangan digas. Ntar oleng lagi ya. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa bufardul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.